Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan untuk kita hari ini, Rabu 22 April 2020, tertulis dalam kitab Nabi Yunus, pasal 2 ayat 7. Beginilah bunyi firman Tuhan. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Demikian firman Tuhan. Engkaulah Tuhan, sumber kekuatanku. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan kita hari ini menceritakan tentang pengalaman hidup salah satu dari 12 nabi-nabi kecil, yaitu Nabi Yunus bin Amittai. Yunus yang artinya juga Yona, yang artinya merpati, merupakan nabi pada masa pemerintahan Yerobeam II tahun 786 sampai 746 sebelum Masehi. Dan kitab ini dituliskan dia sekitar tahun 530 sebelum Masehi, yakni pasca pembuangan Babel. Peristiwa dalam kitab Yunus ini menceritakan bagaimana Allah menyuruh Yunus untuk pergi ke kota Niniwe, ibu kota kerajaan Asyur, musuh Israel. Namun Yunus tidak mau pergi ke kota itu untuk menyampaikan pesan Tuhan, karena ia yakin bahwa kalau orang Niniwe berhenti berbuat dosa, maka Tuhan tidak akan menjalankan rencananya untuk menghancurkan kota itu. Dengan pemberontakannya ini, Yunus harus mendapat hukuman Tuhan, dan dia dilemparkan ke dalam laut dari kapal ketika ia hendak berlayar ke Tarsis untuk menghindar dari Tuhan. Namun Tuhan yang adalah Maha Penyayang tidak membiarkan Yunus mati tenggelam dalam lautan bergelora. Tuhan pun menyuruh ikan besar untuk menyelamatkan hidupnya. Selama 3 hari nyawa Yunus terjaga dalam perut ikan besar itu. Disinilah Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini mau menegaskan kepada kita betapa menyesalnya Yunus telah memberontak kepada Tuhan. Dalam keadaan yang masih berada di dalam perut ikan, Yunus berdoa, berseru, dan menyesali segala kesalahannya. Dalam keadaan tercekam, Yunus pun berseru, ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Nats ini ingin mengingatkan kita bahwa yang pertama, Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Tahu, yang mengetahui segala apa yang kita perbuat dan setiap apa yang kita pikirkan. Bagi Dia tidak ada yang tersembunyi. Yang kedua, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Penyayang, yang senantiasa menaruh belas kasih-Nya kepada setiap orang kepunyaannya, kepada setiap yang percaya dan setia kepadanya. Yang ketiga, bahwa tidak selamanya apa yang kita harapkan itu akan selalu nyata dan terjadi dalam kehidupan kita. Yang keempat, bahwa Tuhan selalu mendengar seruan permohonan setiap umat-Nya. Oleh sebab itu, marilah kita pun berseru
agar bencana pandemi COVID-19 ini cepat berlalu dan hidup kita boleh bersukacita di dalam pemeliharaan Tuhan saja. Yang kelima, bahwa kita kepunyaan dan umat Tuhan harus taat, tunduk serta setia kepada apa yang telah diperintahkan olehnya kepada kita. Mari kita juga tunduk kepada perintah dan arahan pemerintah kita, supaya hidup kita terjaga dan kita terbebas dari virus corona. Yang keenam, bahwa hidup kita haruslah disertai dengan ucapan syukur, sebab kasih-Nya telah nyata dalam hidup kita melalui karya penyelamatan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Apapun yang kita alami saat ini, senantiasalah mengucap syukur di dalam Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita dan salam sehat bagi kita semuanya. Amin.